Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin untuk kita simak bersama anak-anak para santri pesantren Anharul Ulum Majalengka Islamic Center bin Bas 28 Hafizakumullah, dan juga untuk kita semuanya bagi para pengasuh yang mengasuh pondok pesantren ini, hafizakumullah. Kita akan masuk kepada bab yang baru dari apa yang menjadi catatan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan taman kehidupannya orang soleh. Dalam sisi apa lagi yang beliau perhatikan terkait dengan sisi-sisi kehidupannya orang soleh, anak-anak ya ikhwan hafizakumullah. Ini adalah di bab yang kelima tentang muraqabah. Jadi orang-orang saleh rahimahumullah, mereka dalam kehidupannya senantiasa memiliki sikap adanya muraqabah, yaitu sikap merasa terus dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka merasakan dalam kehidupannya ya tentu dengan baik, dengan tumakninah, dengan mutmain, dengan sakinah, karena dipantau, diperhatikan, dan juga lihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak meninggalkannya, Allah tidak membiarkannya, Allah tidak melalaikannya. Ya. Mereka merasakan tidak seperti itu, tapi mereka merasakan Allah melihatnya, Allah mendengarkannya, Allah memperhatikannya, Allah memantaunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan apa yang dibutuhkannya. Masya Allah. Nah ini sikap muraqabah Allah, ikhwan ya. Nah, sebagai dasar dalam kehidupan mereka orang soleh, tentu tidak lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khabar-khabar ilahi ataupun khabar-khabar nabawi, yang sehingga mereka sangat yakin, anak-anak, Masya Allah, mantap sudah. Nanti langsung Allah sendiri yang menyampaikannya dan Rasulnya yang menginformasikannya. Beberapa ayat yang di sini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala terkait dalam sisi kehidupannya orang soleh, yaitu muraqabah ini. Itu yang pertama adalah qala Allah ta'ala fi surat Asy-Syu'ara, alladzina yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang yaraka, senantiasa melihatmu, hina taqum, tatkala kamu itu berdiri, ay melaksanakan apa yang ditugaskannya. Allah melihatnya. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana
gerakan ataupun takallubnya dirimu, pikiran, gerakan, segala macam yang ada pada pikiranmu, fisajidin, ya, dalam keadaan mereka kalian semua itu sujud. Allah semuanya memperhatikan, Masya Allah. Ya, jadi luar biasa, Allah memantaunya, memperhatikannya. Kemudian juga dinukilkan oleh Imam Nawawi firman Allah yang lain dalam surat Al-Hadid yang maknanya ini ada di beberapa tempat yang lainnya, yang Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allahu Akbar. Orang soleh, anak-anak, ya ikhwan hafidhukumullah, dalam hidupnya sebagai bagian daripada muraqabah adalah apa? Mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai mereka. Dan penyertaan Allah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti apa yang Allah katakan kepada Musa dan Harun. Ya. Tatkala Allah mengatakan, ya, idhaba, ya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Pergilah kalian berdua menuju Fir'aun untuk mendakwahi Fir'aun, mengingatkan Fir'aun atas segala bentuk kekufurannya dan segala bentuk sikap melampaui batasnya. Innani ma'akuma, maka sesungguhnya aku akan senantiasa menyertai kalian berdua, kata Allah. Dan Allah jelaskan bentuk kebersamaannya apa? Bukan dengan bersatunya Allah dengan Musa dan Harun sehingga mereka bertiga, tidak, ya. Tapi Allah mengatakan asma'u wa ara. Bentuk kebersamaan, aku akan senantiasa mendengarkan kamu dan aku akan senantiasa melihat kalian berdua tatkala berdakwah. Nah, kita pun mendapatkan hal yang seperti itu, yaitu Allah akan membersamai kita semuanya. Allah akan terus mendengarkan kita. Tinggal kitanya bagaimana, anak-anak, ya ikhwan hafidhukumullah. Pernahkah kita berkomunikasi, bermunajat dengan Allah? Nah ini, sehingga Allah mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita, ucapan kita, permintaan kita. Wa ara, dan Allah pun akan melihat kita terus. Orang soleh sangat yakin, anak-anak, ya ikhwan hafidhukumullah, merasa terus didengar apa yang menjadi keluhannya. Ya. Seperti apa yang dikenal seorang nabi, ya, ayahandanya Yusuf alaihi salam, senantiasa beliau mengadukan kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan segala kesedihan, kegundahan, dan segala problem kehidupan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena Allah pasti akan mendengarkannya. Kalau manusia kadang tidak mendengarkannya, cuek. Nah itu. Ada muraqabah. Ayat yang lainnya jemaah, anak-anak, ikhwan hafidhukumullah. Di surah Ali Imran Allah mengatakan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada yang tersembunyi padanya sesuatu pun, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Semuanya jelas bagi Allah, diperhatikan. Itu bentuk muraqabah. Ya, dilihat, dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam penglihatan, pendengaran, dan pantauan Allah. Semuanya akan terlihat. Berikutnya lagi Allah mengatakan, ya, dalam surah Al-Fajr, ya, inna rabbaka labil mirsad. Nah, ini pun menjadi kewaspadaan orang-orang saleh. Kenapa? Sesungguhnya Rabbmu ya Rasulullah labil mirsad, itu memiliki, ya, yaitu para pengintai. Ya, ada yang memantau terus, mengintai terus, sehingga membuat orang-orang manusia, terutama orang soleh, nggak mau main petak umpet dengan Allah. Dipantau terus. Subhanallah. Nah, dan yang terakhir, anak-anak hafidhukumullah wal ikhwan, yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan bentuk muraqabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir. Dalam surat Ghafir Allah mengatakan,
ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Bentuk penglihatan Allah, pantauan Allah ini sampai seseorang hanya main mata saja, main mata yang punya tujuan untuk berkhianat atau berbuat tipuan, muslihat, Allah tahu. Ya, Allah mengetahui khainatal a'yun, bagaimana mata-mata manusia yang dia itu punya niat mengkhianati. Pengkhianatan mana mata-mata manusia kelihatan, ya, meskipun hanya dengan isyarat mata. Kalau itu ingin berbuat khianat, Allah sudah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan juga Allah tahu apa yang dada-dada manusia sembunyikan. Yang tersimpan di dada-dada manusia, segala macam bentuk, ya, niatan jahat, niatan baik, ya'lam, Allah semuanya tahu. Sehingga bagi orang mukmin, orang soleh, anak-anak, tidak ada jalan dalam kehidupan mereka kecuali sam'an wa ta'atan, wa khawfan wa raja'an, wa mahabbatan wa hubba ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal mendengar, taat, berharap, ya, kemudian juga takut, serta mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita orang mukmin, orang soleh. Semuanya hanya kepada Allah, Allah dan Allah. Allah Allah fi hayatihim. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua anak-anak, ya, sehingga kita mantap dalam hidup ini, ya, untuk terus bersemangat karena Allah terus melihat kita. Ikhwan juga begitu, kita semuanya. Allah terus memantau kita. Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Terus melihat kita, ya, memantau kita. Semangat kita, maksiat kita, semuanya Allah lihat. Maka cukuplah untuk kita ini, ya, hidup ini sam'an wa ta'atan tadi. Wallahu ta'ala bisawab, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.